Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Akhwani fid din wa akhwati fillah. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih mengkaruniakan kepada kita semua dari nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita dari nikmat menuntut ilmu, yang mana para salaf menyebutkan di antara hal yang membuat iri dari para raja di masa dahulu adalah kelezatan menuntut ilmu dari para ulama. Sampai-sampai mereka mengatakan seandainya mereka para raja mengetahui dari kenikmatan yang kita dapatkan dalam belajar agama, la darabu unuqana bisuyuf, maka niscaya mereka akan memenggal dari leher-leher kita. Yani maknanya seandainya mereka tahu betapa nikmatnya belajar agama, yang mana nikmat itu melebihi kenikmatan yang mereka rasakan di singgasana-singgasana mereka, maka pasti mereka akan merasa hasad dan tidak suka dan akan memenggal leher-leher kita dengan pedang. Ini bagaimana mereka para ulama sudah merasakan dari indahnya dan nikmatnya menuntut ilmu. Demikian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pun tidak bosan-bosan mengingatkan kita perkara pentingnya belajar agama. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam sebagian riwayat, ala kulli muslimin wa muslimati, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang akidah, karya Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang terakhir, kita sudah bahas pembahasan terkait dengan Al-Haud, terkait dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana dalam sebagian riwayat Nabi alaihi salatu wasallam telaga yang dipersiapkan untuk beliau maka sudah ada, bukan baru diciptakan nanti di hari kiamat, tapi saat itu di masa Nabi masih hidup telaga itu sudah dipersiapkan. Sebagaimana datang dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam dari Uqbah bin Amir, beliau berkata, "Inni la anzuru ilaihi min maqami hadza." Sungguh aku melihat telaga itu dari tempat berdiriku ini. Menunjukkan telaga Nabi alaihi salatu wassalam sudah dipersiapkan. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam menunggu untuk menjamu kita di sisi telaga beliau. Beliau mengatakan, "Inni faratukum 'alal haud." Sesungguhnya aku menanti kalian di telaga. Dan sudah berlalu juga sifat-sifat terkait dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam.
dari ukurannya, kemudian panjang atau lebarnya, dari bentuknya, warna air telaganya. Dan satu poin yang terluputkan kemarin terkait dengan rasa dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Ada dua riwayat yang menyebutkan rasa dari telaga Nabi. Satu riwayat mengatakan ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Dalam riwayat lain disebutkan ahla minal asali bil laban, lebih manis daripada madu yang dicampur dengan susu. Maka ini dua riwayat yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan rasa telaga beliau. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan telaga Nabi. Kita akan bahas al-waridun, orang-orang yang mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa saja yang datang, siapa yang diterima di telaga Nabi, dan siapa yang ditolak. Yang pertama, di antara orang-orang yang khusus datang ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam adalah umat beliau secara umum. Jadi umat Nabi secara umum mereka datang ke telaga. Yang mukminnya, yang munafiknya, dan yang kafirnya. Semuanya datang ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus melainkan semuanya adalah umat Nabi. Itulah kekhususan Nabi kita dibanding nabi-nabi yang lain. Kata beliau di antara kekhususan yang diberikan kepada beliau dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Inni bu'ithtu ilan nasi 'amatan." Aku diutus ke tengah-tengah manusia seluruhnya. Wa amal anbiya, adapun nabi-nabi sebelumku, mereka diutus ila qaumihim khassah. Hanya diutus kepada kaum mereka secara khusus. Adapun Nabi Muhammad ketika beliau diutus semuanya wajib beriman dengan beliau. Sehingga dalam sebagian riwayat Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengarkan aku sudah diutus, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia enggan beriman denganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali dipastikan min ashabin nar, dia termasuk penghuni neraka. Menunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam diutus kepada umat secara umum. Kemudian yang kedua, di antara perincian yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari umat beliau, yang paling pertama mendatangi telaga adalah so'alikul muhajirin. Orang-orang miskin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ini keutamaan mereka. Datang dalam riwayat Abdullah bin Umar dari Imam Ahmad rahimahullah. Nabi menyebutkan awalu ummati. Umat yang pertama dari umatku yang akan datang ke telagaku adalah so'alikul muhajirin. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dan ini di antara keutamaan sahabat muhajirin dan ansar. Dan muhajirin selalu di dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan pertama kali. Karena muhajirin ini orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka punya ujian yang begitu kuat. Kalau mereka tetap tinggal di Mekah, mereka disiksa, mereka diboikot. Kalau mereka harus pergi dari Mekah menuju Madinah, maka mereka tidak bisa membawa barang-barang yang banyak. Sebagian mereka hanya membawa baju di badan. Tidak ada harta yang dibawa, tidak membawa hewan ternak, tidak membawa dari barang-barang mereka. Semuanya ditinggal. Oleh karenanya di dalam hadis tentang niat, Nabi SAW mengingatkan permisalan dengan permisalan ibadah hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala seperti hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Saking beratnya. Karena di masa-masa Mekah, di antara amalan-amalan terbesar adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah.
Sehingga mereka dikatakan al-muhajirun atau muhajirin. Baik. Kemudian di antara umat Nabi yang mendatangi dari telaga beliau adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Hanya saja orang-orang kafir masuk ke dalamnya murtad, mereka terhalangi dari telaga Nabi. Mereka sangat ingin minum ketika itu. Karena berdiri dengan waktu yang panjang di padang mahsyar, matahari didekatkan, berdiri ribuan tahun. Sangat ingin mereka minum, tapi mereka terhalangi. Apa pendalilan yang dibawa oleh para ulama? Di antara dalil yang dibawakan mereka, orang kafir terhalangi dari telaga, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi SAW bersabda, "Inna man syariba minal haudi syurbatan lam yadhma' ba'daha abada." Siapa yang meminum dari telagaku, kata Nabi SAW, walaupun hanya seteguk saja, maka selama-lamanya dia tidak akan merasakan kehausan. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan keutamaan atau nikmat yang diberikan di hari kiamat. Sedangkan orang kafir tak sedikit pun mendapatkan nikmat di hari kiamat. Karena nikmat mereka sudah mereka rasakan di dunia. Maka tidak ada jatah nikmat untuk mereka. Karena tidak ada jatah nikmat mereka di akhirat, maka di antara nikmat yang dihalangi dari mereka adalah nikmat meminum dari telaga Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Hidupnya penuh dengan perintah dan larangan, halal dan haram, batasan-batasan. Wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Karena mereka hidup di dunia tanpa ada batasan-batasan, tidak peduli mana perintah dan mana larangan. Ini yang ketiga dari umat Nabi yang datang ke telaga beliau. Kemudian yang datang ke telaga Nabi SAW adalah min ahlil bid'ah wal fujjar, para pelaku bid'ah dan orang-orang yang melakukan dari kedurhakaan kepada Allah dan Rasul. Mereka datang ke telaga Nabi SAW. Maka seketika itu malaikat yang berjaga, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, mengusir mereka, para ahlul bid'ah yang di dunia mereka menyebarkan kebid'ahan, di hari kiamat datang ke telaga Nabi ingin minum. Tiba-tiba diusir oleh para malaikat yang berjaga ketika itu. Dalam sebagian riwayat Nabi memanggil ashabi. Dalam riwayat lain Nabi memanggil ummati. Dalam riwayat Nabi memanggil Rabbi innahu ummati. Wahai Tuhanku, dia adalah umatku. Maka malaikat ketika itu menjawab dengan ucapan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggal dirimu. Menunjukkan mereka membuat dari agama-agama yang baru. Maka mendengarkan penjelasan malaikat, Nabi berkata, suhqan liman ghayyara ad-din. Suhqan liman ghayyara ba'di. Celaka, binasa bagi orang yang mengganti agama sepeninggal diriku. Dan di sini jadi dalil di sisi para ulama bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, mereka datang ke haud, ke telaga Nabi, tapi mereka terusir oleh para malaikat. Maka ini di antara orang-orang yang datang ke telaga Nabi SAW, ada yang meminumnya, ada yang diterima, dan ada yang ditolak. Hanya saja para ulama silang pendapat. Apakah yang meminum dari telaga Nabi dipastikan nanti masuk ke dalam surga? Maka ada khilaf di pembahasan ini. Sebagian ulama mengatakan yang meminum telaga Nabi maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Karena di dalam hadis disebutkan lam yadhma' ba'daha abadan. Siapa yang berhasil minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Menunjukkan dia akan diberikan nikmat selama-lamanya, dan itu di antara dari nikmat-nikmat surga. Sebagian mengatakan tidak.
Siapa yang meminum dari telaga Nabi, dia diharapkan bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan ini diantaranya pendapat dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka ini silang pendapat para ulama terkait dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai pembahasan terkait dengan telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari pembahasan tambahan sebelum kita masuk terkait dengan surga dan neraka, kita akan bahas terkait dengan as-sirat, jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka. As-sirat dalam sebagian riwayat disebut dengan al-jisr, sirat atau jisr. Nabi SAW pernah bertanya kepada, atau para sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mal jisr? Wahai Rasulullah, apa itu al-jisr? Ya, ini jembatan. Maka Nabi berkata, mudhidatun muzillah. Dia adalah sebuah jembatan yang licin lagi menggelincirkan atau membuat jatuh seorang hamba. Sebagaimana dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dalil setiap kita akan mendatangi sirat, jembatan, datang dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan wariduha, akan mendatanginya. Ulama tafsir di antaranya Ibnu Mas'ud dan Jabir serta Al-Hasan Al-Basri mengatakan makna mendatanginya adalah al-murur 'alas sirat, melewati atau melintas di atas jembatan. Jadi kalimat wa in minkum illa wariduha bukan maknanya masuk ke dalam neraka, tapi kata beliau al-murur 'alas sirat, yakni berjalan di atas jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka. Kemudian terkait dengan sirat, ada sifat-sifat yang datang dalam sunnah. Setidaknya ada 2 sifat. Dalam riwayat Abu Sa'id, riwayat Muslim, Nabi mengatakan adaqu minasy'ari ahaddu minas saif. Bahwasanya sirat, jembatan itu adaqu, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hanya saja hadis ini hadis yang mauquf dari ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri. Di dalam hadis yang marfu, Nabi SAW mengatakan haddus saif atau mithlu haddis saif. Tajamnya jembatan itu seperti tajamnya pedang. Dan datang dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan tingkatan-tingkatan yang melewati sirat. Sirat dalam sebagian riwayat disebutkan jembatan ini kondisinya gelap. Tidak ada penerang sama sekali. Sehingga seorang hamba bisa cepat melewatinya tergantung cahaya yang dia bawa. Dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau bawakan satu riwayat, ada seorang hamba yang terakhir dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan hamba ini membawa cahaya besarnya seperti jempol kaki, kecil. Dia lewat kemudian terjatuh, jalan sedikit terjatuh, jalan sedikit terjatuh, akhirnya dia bisa melalui. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan setiap yang melewati sirat dia akan membawa cahaya. Dan cahaya itu tergantung dari amal yang dia bawa dari kehidupan dunia. Oleh karenanya di dalam amalan-amalan yang kita lakukan, ada amalan-amalan yang dengannya kita diberi balasan dengan cahaya. Misal, Nabi SAW menyebutkan keutamaan orang yang berangkat salat berjamaah ke masjid di waktu-waktu gelap. Di waktu subuh, di waktu maghrib, di waktu isya. Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulumati bin nuri tamati yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira bagi orang yang
melakukan perjalanan menuju masjid di waktu-waktu gelap. Apa balasannya? Bin nurit tammati yaumal qiyamah. Dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Cahaya inilah yang dibawa oleh seorang hamba ketika nanti dia melewati as-sirat. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti al-barq, seperti kilat cepatnya, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti menunggangi onta, ada yang dia berlari, ada yang yamshi masyan, berjalan, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh. Maka ini perincian-perincian yang disebutkan Nabi SAW terkait dari orang-orang yang melewati sirat. Dan perkara sirat ini perkara yang besar. Karena di ujung sirat itulah jalan surga atau neraka. Siapa yang melewati dia masuk ke dalam surga, dan siapa yang terjatuh dia masuk ke dalam api neraka. Oleh karenanya dalam surat Maryam di kelanjutan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang yang zalim di dalam api neraka jithiya, dalam keadaan dia berlutut. Menunjukkan kesudahan seorang hamba adalah di sirat, dia mampu melewatinya atau tidak. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW di antara doa para rasul ketika mereka melewati sirat, mereka berdoa Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini Nabi dan Rasul. Bagaimana dengan selain mereka ketika melewati as-sirat? Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam pembahasan sirat, ada kelompok yang menolak adanya sirat. Di antaranya dari kelompok ahli kalam, Mu'tazilah dan Khawarij. Ahli kalam, ahli filsafat, Mu'tazilah dan Khawarij. Adapun Mu'tazilah dan Khawarij, mereka menolak adanya sirat, berdalilkan dengan ayat dalam surat Maryam tadi. Ketika Allah mengatakan wa in minkum illa wariduha, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan wariduha. Kata mereka kalimat wariduha artinya masuk ke dalam neraka. Dan Mu'tazilah serta Khawarij mereka punya akidah yang sama. Siapa yang sudah masuk ke dalam api neraka, maka kekal di dalamnya, tidak mungkin untuk keluar. Dan nanti akan datang pembahasan tentang syafaat. Bahwasanya ahli tauhid yang jatuh dalam dosa-dosa besar selain kesyirikan, mereka masih bisa diselamatkan dengan syafaat. Nabi SAW menyebutkan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Aku bisa memberikan syafaat untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku, kata Nabi. Hanya saja selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan. Sehingga kata mereka Mu'tazilah dan Khawarij, kalau sudah masuk ke dalam api neraka, maka tidak mungkin untuk keluar lagi. Sehingga kalimat wariduha, masuk ke dalam neraka, diartikan masuk ke neraka. Padahal ulama tafsir mengatakan kalimat wariduha maknanya adalah melewati sirat yang berada di atas punggung neraka jahanam. Adapun ahli kalam, mereka menolak adanya sirat, adanya jembatan yang dibentangkan di punggung neraka, karena mereka mengatakan melewati sirat itu bentuk dari azab. Dan kalau mukmin melewati sirat, berarti ada mukmin yang diazab di hari kiamat, kata mereka. Dan ini mustahil. Sehingga di hari kiamat tidak ada sirat-sirat itu. Beriman langsung masuk surga. Tidak lagi melewati sirat. Karena kalau dia melewati sirat berarti ada mukmin yang diazab. Masa mukmin diazab juga di hari kiamat, kata mereka. Inilah mereka beragama dengan akal. Sehingga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan siapa yang mengikuti akal dia akan berujung menjadi iqal.
Mengikuti akal menjadi iqal. Tahu iqal? Iqal itu kain tali hitam yang biasa di atas imamahnya orang Saudi. Dia punya sorban yang diirsal, kemudian di atasnya diletakkan bulat-bulat hitam. Itu namanya iqal. Kalau di masa dahulu itu untuk mengikat onta. Setelah dipakai mengikat onta, ditaruh di atas kepala. Kalau sekarang sudah jadi pakaian tradisional. Kata Fakhruddin Ar-Razi, siapa yang mengikuti akalnya dalam beragama, ujungnya seperti iqal, mutar-mutar tidak ada ujungnya. Sampai menolak mizan, menolak perkara ghaib, menolak adanya as-sirat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya sirat sebagaimana dalil-dalil yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai terkait dengan perjalanan seorang hamba di hari kiamat. Sekarang kita lanjutkan dari pembahasan Al-Imam Al-Muzani. Beliau akan bahas di sini dua pembahasan yang terakhir terkait dengan hari kiamat. Setelah pembahasan hari kiamat, beliau akan masuk pembahasan akidah yang lain terkait dengan mentaati ulil amri, penguasa kaum muslimin yang sah. Beliau akan bahas tentang nikmat surga, dan beliau akan bahas satu nikmat yang ada di dalam surga, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun. Penduduk surga di hari itu di dalam surga mereka merasakan kenikmatan-kenikmatan. Wa bisunufil ladzati yataladzadun. Dan dengan berbagai macam jenis kelezatan mereka berlezat-lezat dengannya. Wa bi afdalil karamati yuhbarun. Dan dengan kemurahan-kemurahan, kemuliaan-kemuliaan yang paling utama, yuhbarun, mereka dibuat bahagia. Baik. Setelah pembahasan sirat, kita masuk pembahasan terkait dengan surga. Di sini beliau menyinggung di antara hal yang didapatkan penghuni surga adalah berbagai macam kelezatan. Dan kalau disebutkan banyak sekali di dalam Al-Quran dari kelezatan surga. Ringkasnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kelezatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari. Nikmatnya surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Kenikmatan apa yang pernah kita lihat, maka kenikmatan surga jauh lebih indah daripada itu. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengarkan oleh telinga sebelumnya. Wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Silakan fikirkan kenikmatan apa yang paling nikmat yang ada di dunia, maka tidak akan bisa menandingi nikmatnya surga. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah menyebutkan dari nikmat-nikmat surga, Allah mengatakan karena itulah hendaklah orang yang berlomba-lomba itu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan dalam sebagian penafsiran Ibnu Abbas berkata, tidak ada yang sama di antara surga dan dunia illal asma, kecuali namanya saja. Di dalam Al-Quran disebutkan nama-nama buahan. Dari segi nama sama dengan buah-buahan di dunia, tapi hakikatnya berbeda. Bagaimana hakikatnya? Ma la khatara ala qalbi basharin, hakikat yang tidak pernah terbetik di hati seorang hamba. Oleh karenanya di sini ringkas saja terkait dengan nikmat-nikmat surga bisa dibaca di juz ke-30 di surat An-Naba ada. Kemudian di surat An-Nazi'at, di surat Abasa, di dalam juz 30 itu banyak sekali disebutkan terkait dengan nikmat-nikmat dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Muzani. Beliau berkata, "Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun." Maka mereka penduduk surga ketika itu melihat kepada Tuhan mereka. La yumaruna fin nadhri ilaihi,
Mereka tidak berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah. Maka wajah-wajah penduduk surga dengan karamah kemurahan dari Allah nadhirah. Wajah mereka berseri-seri. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah. Dan mata-mata mereka dengan keutamaan Allah, mereka melihat dengan mata mereka kepada Allah. Fi na'imin da'imin muqim, di dalam kenikmatan yang kekal abadi. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak menimpa mereka penghuni surga itu nasabun, rasa lelah. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka pun tidak dikeluarkan dari surga. Ukuluha da'imun wa dhilluha, buah-buahannya senantiasa ada, wa dhilluha, dan naungan-naungannya. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah akhir hamba-hamba yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar, dan akhir orang yang kafir adalah neraka. Wa ahlul jahdi, adapun orang yang mengingkari, menolak agama, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka terhalangi dari melihat Allah. Wa fin nari yusjarun, dan mereka dinyalakan di dalam neraka. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun, dan sungguh jelek apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh diri-diri mereka, bahwasanya kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka kekal di dalam azab Allah. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dimatikan. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan tidak diringankan azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, dan demikian kami balas dari orang-orang yang kafir. Khala man sya'allahu minal muwahhidin ikhrajuhum minha, kecuali orang-orang yang bertauhid yang mereka diazab di dalam api neraka, maka mereka akan dikeluarkan darinya. Beliau bahas tentang melihat wajah Allah. Di akhir pembahasan beliau singgung terkait dengan syafaat bagi hamba-hamba yang bertauhid. Di antara keutamaan mereka, Allah izinkan mereka mendapatkan syafaat dan dikeluarkan dari api neraka. Baiklah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di poin ini, kita akan bahas tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Terkait dengan melihat wajah Allah di dalam surga, ahlu sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwasanya Allah akan dilihat oleh penduduk surga. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka penghuni surga ketika itu nadhirah, berseri-seri bahagia. Mengapa mereka bahagia? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Tuhan mereka. Dan nanti kita akan sebutkan sisi pendalilan dari ayat ini dari sisi ilmu bahasa. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat nadhara yanzuru itu bisa punya 3 makna. Nadhara itu bisa bermakna menunggu. Nadhara bermakna menunggu. Unzuruna naqtabis min nurikum. Dalam surat Al-Hadid, ucapan orang munafik, unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kami ingin mengambil dari cahaya kami. Makna yang kedua, nadhara itu bermakna memikirkan atau mengamati. Dan itu kalau bertemu huruf jar fi. Afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Dalam surat Al-A'raf disebutkan, tidakkah mereka memperhatikan malakutis samawati wal ard,
kerajaan langit dan bumi. Yang ketiga, nazara itu bermakna melihat. Dan di situ kalau dia bertemu huruf ila, sebagaimana di ayat ini, ila rabbiha nazirah. Jadi kalimat nazara kalau ketemu ila rabbiha artinya melihat dengan mata. Sehingga ketika nanti akan datang firqah yang menolak melihat Allah di dalam surga, dikarenakan di antara hal yang membuat mereka mengingkari Allah dilihat di dalam surga karena mereka tidak meyakini Allah di atas. Sehingga kalau Allah tidak di atas, dilihat dengan mata tidak mungkin lihat kemana arahnya. Karena mereka menolak Allah di atas, mereka pun menolak Allah dilihat. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak dilihat dengan mata, tapi Allah hanya dilihat dengan hati secara makna. Karena mereka menolak Allah di atas. Padahal nanti datang hadis dari Nabi SAW bagaimana kaifiyah seorang hamba di dalam surga melihat Allah. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dari sunnah Nabi SAW dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Kalau penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah tabaraka wa taala berkata, "Turiduna syai'an uzidukum." Allah menawari penghuni surga, "Inginkah aku berikan tambahan untuk kalian?" Fayaqulun, maka penghuni surga berkata, "Alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannata wa tunajjina minan nar?" Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan engkau sudah menyelamatkan kami dari api neraka? Maka kenikmatan apa lagi yang harus ditambah? Maka ini ucapan penghuni surga. Karena mereka sudah merasa sudah nikmat sekali di dalam surga. Untuk apa ditambah lagi? Bahkan orang yang paling rendah kenikmatannya di dalam surga mengatakan, tidak ada satupun yang merasakan nikmat sebagaimana nikmat yang aku rasakan. Ini orang yang paling rendahnya dengan pedenya berkata, tidak ada seorang pun yang merasakan nikmat sebagaimana yang aku rasakan ini. Bagaimana yang paling tinggi. Sampai-sampai di sebagian riwayat disebutkan didatangkan orang yang paling sulit hidupnya di dunia. Kemudian dimasukkan satu celupan ke dalam surga. Maka Allah bertanya, apakah engkau telah pernah merasakan kesusahan? La wallah, demi Allah aku tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun selama di dunia. Baru dimasukkan satu celupan ke dalam surga, lupa semua susah payahnya di dunia. Maka wajar penghuni surga berkata, apalagi yang harus ditambah? Sudah banyak sekali kenikmatan. Maka Nabi berkata, fayakshiful hijab, maka Allah membuka tabirnya. Fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, dan tidak ada sesuatu pemberian di dalam surga yang lebih mereka cintai daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca ayat dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ziyadah, kata Nabi SAW, itulah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, Nabi SAW berkata, hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab. Nabi berkata kepada para sahabat, apakah kalian berdesak-desakan nanti? Atau apakah kalian berdesak-desakan melihat bulan di sebuah malam yang malam itu bulan purnama, tidak ada awan yang menghalangi? Kata para sahabat, la ya Rasulullah, kami tidak akan berdesak-desakan melihat bulan purnama yang tidak ada awan yang menghalangi. Dari rumah-rumah kami bisa melihat bulan itu. Nabi berkata lagi, fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Apakah kalian harus berdesak-desakan melihat matahari yang tidak tertutup awan?
Maka sahabat berkata, qalu la, kami tidak berdesak-desakan. Kami bisa melihat matahari yang terang begitu dimanapun tempat kami. Maka Nabi berkata, fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka demikianlah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya Allah seperti matahari dan bulan, tapi maknanya cara melihat Allah di dalam surga sama seperti cara melihat matahari dan bulan tanpa perlu berdesak-desakan. Maka di sini Nabi alaihissalatu wassalam mengkiaskan cara melihat bulan dengan cara penduduk surga melihat Allah. Bukan mengkiaskan, bukan menyerupakan Allah dengan bulan atau matahari. Maka ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama datang dari Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya setiap hamba yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan sebuah nikmat yang paling dia cintai, itulah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meminta untuk bisa melihat wajah Allah Al-Karim yang mulia. Baik, maka ini pembahasan terkait dengan melihat wajah Allah. Masih ada 2 pembahasan lagi terkait dengan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang. Karena di sini kita akan bahas beberapa bantahan untuk sebagian kelompok yang menolak hadis dan ayat terkait dengan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sebelum kita tutup, masih ada 2 pertanyaan yang kami janjikan untuk dijawab di pekan yang lalu. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Adakah riwayat mengenai urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat sejak ditiupkan sangkakala sampai masuk ke dalam surga? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khair. Kalau satu hadis yang mengurutkan semuanya, maka Allahu a'lam, kami belum temukan. Hanya saja para ulama rahimahullah mereka menyimpulkan dari urutan-urutan itu. Sehingga sebagian ulama mereka silang pendapat kadang terkait urutan-urutan. Misal terkait dengan haud. Pembahasan haud, telaga Nabi SAW, ada 2 pendapat di situ. Sebagian mengatakan telaga Nabi itu sebelum sirat. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim, pendapat Al-Imam Ibnu Katsir dalam riwayat dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Sebagian mengatakan haud itu setelah sirat. Jadi melewati sirat dulu, baru di situ ada telaga Nabi. Ini khilaf para ulama terkait urutan-urutan itu. Hanya saja yang lebih kuatnya telaga Nabi itu sebelum sirat. Kenapa sebelum sirat? Karena disebutkan di riwayat-riwayat ada orang kafir yang mendatangi telaga Nabi. Kalau seandainya telaga Nabi setelah sirat, maka tidak ada lagi orang kafir. Kenapa? Orang kafir sudah masuk neraka. Nah, ini khilaf para ulama terkait dengan urutan-urutan. Baik, hanya saja ada sebagian riwayat yang menyebutkan mungkin cuma 1 atau 2 urutan. Seperti ditiupkan sangkakala, kemudian dibangkitkan dari kubur, kemudian ditegakkannya hisab. Ini riwayat menunjukkan urutannya. Tapi untuk setelahnya, wallahu taala alam, tidak ada urutan kecuali yang sudah disimpulkan para ulama terkait urutan-urutannya. Dan mereka bersilang pendapat tentang itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Apakah ada penjelasan atau amalan yang kita kerjakan, kita diberikan ganjaran dengan diberatkannya timbangan melalui orangnya atau anggota tubuhnya? Kalau amalan yang memberatkan anggota tubuh tertentu, wallahu ta'ala a'lam, kami belum menjumpai. Hanya saja di dalam sunnah Nabi SAW ada amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan secara umum. Misal amalan terkait dengan berakhlak yang mulia. Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq.
Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Dalam sebagian riwayat Nabi sebutkan di antara amalan yang berat di timbangan adalah dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antara amalan lain yang berat di timbangan adalah kalimat zikir setelah salat. Nabi sebutkan ada dua model zikir setelah salat. Yang kedua model zikir ini berat di timbangan. Zikir yang pertama kata Nabi membaca takbir 10 kali, tahmid 10 kali, tasbih 10 kali. Di dalam sehari kata Nabi SAW dia menjadi 150. Karena di satu salat 30, di 5 salat 150. Dan di mizan kata Nabi dia menjadi 1500 pahala. Ini di antara keutamaan kalimat zikir. Karena zikir setelah salat itu macam-macam. Di dalam beberapa pembahasan para ulama, zikir setelah salat itu ada 6 macamnya. Ada 6 macamnya. Salah satunya ini 10 kali, 10 kali, 10 kali. Sifat yang kedua kata Nabi SAW, zikir setelah salat yang memberatkan timbangan di hari kiamat dengan membaca takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali. Semuanya genap 100. Di dalam satu hari dia mendapatkan 500 kebaikan dan di timbangan di hari kiamat dia menjadi 5000 kebaikan. Maka ini di antara amalan-amalan yang bisa memberatkan timbangan seorang hamba di hari kiamat. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan di pertemuan berikutnya terkait dengan an-nadhuru ila wajhillah. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.